dengan saya dengan lanjutan part 2 atau bagian kedua tentang cerita atau perjalanan karir saya sebagai seorang perawat di Indonesia sampai di luar negeri dan balik lagi ke Indonesia. Nah, kepada adik-adik yang masih berminat untuk mengikuti kisah ini, kita akan lanjutkan ya di kisah part 2. Jangan lupa like, comment, and subscribe in my YouTube channel. Nah, kemarin saya sudah menceritakan tentang bagaimana kisah saya dari anak desa. Sekarang kita lanjutkan bagian kedua tentang perjuangan saya selama di Jakarta menjadi perawat, dan saya akan memberikan sedikit trik-trik sebagai seorang perawat untuk menghadapi pasiennya nanti ya. Nah, di cerita ini saya akan lanjutkan. Sebelum kita melanjutkan kisah perjalanan ke luar negeri, saya akan menceritakan pengalaman saya selama bekerja di rumah sakit Islam. Alhamdulillah, saya bekerja di sebuah rumah sakit Islam yang tergolong besar di Jakarta Pusat. Nah, mungkin bagi adik-adik yang mengalami pengalaman menjadi karyawan baru. Nah, pertama saya menjadi karyawan baru, saya ditempatkan di ruang kelas 3 ya. Nah, bagi adik-adik yang berperan atau berprofesi sebagai perawat, saya akan berbagi sedikit kisah selama bekerja. Nah, yang harus kita punyai sifat sebagai seorang perawat, kalau sesuai dengan pengalaman kerja kita, harus kita memang punya jiwa besar untuk menolong sesama. Kalau niat itu belum ada di diri kita sebagai seorang perawat, itu nanti apapun yang akan kita lakukan akan berakibat ke diri kita sendiri. Seperti kita hanya mengejar materi, atau kita hanya sekedar melepas untuk melaksanakan tugas, tapi niat daripada tujuan dasar kita untuk membantu sesama itu tidak ada, akan sangat berat buat kita menjalani. Karena kalau menurut saya ya, profesi kita sebagai seorang perawat itu sangat unik. Jadi bagi saya, profesi perawat ini adalah sesuatu profesi yang sangat unik dan memang perlu kesabaran yang sangat besar. Terutama kalau kita sudah berada di lingkungan pasien. Nah, juga bagi adik-adik yang masih menjalankan praktek, itu juga punya ujian tersendiri. Jadi sebagai perawat memang kelihatan orang melihatnya, wih enak ya, pekerjaannya enak. Tapi bagi kita yang merasakan, itu akan sangat benar-benar sesuatu yang menurut saya itu Masya Allah banget perjuangannya. Karena apa? Kalau kita tidak dasari dengan keikhlasan, benar-benar berat untuk menjalankannya. Karena satu, dari dia yang saya rasakan waktu saya praktek sebagai mahasiswa, kita akan dihadapkan kepada senior-senior kita yang sudah bekerja. Nah, perbandingan yang saya lihat sebagai pekerja di Indonesia dan di luar negeri, itu
itu memang banyak sekali perbedaannya. Kalau saya boleh bercerita, kalau kita di Indonesia itu masih memakai sistem senioritas. Jadi ya tingkat-tingkatan, yang pegawai nanti akan membawahi yang praktek. Nah, selama praktek, kalau kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi tidak punya kesabaran pun nanti akan bermasalah. Karena apa? Waktu kita praktek itu sepertinya kita itu memang dibimbing oleh senior kita, tapi di saat membimbing kita akan merasakan bahwa kita itu seperti jadi pekerjaan mereka itu kita yang harus melakukan, sementara kita pun sebagai mahasiswa, ini waktu pengalaman saya sebagai mahasiswa ya, kita itu seperti harus manut sama apapun yang mereka suruh. Sementara kita itu kadang punya keinginan untuk melakukan sesuai dengan keinginan kita, tetapi masih di jalur ilmu yang kita dapatkan. Nah, kadang di situ dilemanya. Di satu sisi kita harus ngikutin perintah senior, di satu sisi saya punya ilmu loh, saya pingin praktekin ini saya gitu. Nah, itu satu. Nah, jadi bagi adik-adik yang menjalankan praktek sebagai mahasiswi atau mahasiswa, punya jiwa yang besar. Karena apa? Harus menahan emosi, sementara di satu sisi dia harus mengikuti arahan kakak senior, di satu sisi kita punya ilmu yang saya dapatin seperti ini, tapi prakteknya di lapangan itu kadang beda dengan apa yang kita dapatkan. Nah, triknya bagi adik-adik yang seperti itu, ya biar mulus-mulus aja nilai praktek di ruangannya, ya ikuti aja aturan senior. Dalam rangka maksudnya ngikutin, tapi itu sesuai dengan alur atau ilmu yang didapat. Dan yang kedua, menurut saya itu kalau adik-adik lagi praktek di rumah sakit, pendekatan kepada senior itu juga perlu, karena nilai yang didapatkan itu biasanya kadang tergantung juga dari penilaian senior. Walaupun mungkin kita cerdas, kita tahu ilmu yang kita dapatkan dan kita praktekkan di ruangan, kalau kita mendapat nilai atau image sedikit jelek aja dari senior, itu akan berefek dari nilai kita. Jadi bagi adik-adik yang lagi praktek, tahan-tahan dulu deh, bukan emosi ya. Ada kadang perbedaan prinsip antara kita yang masih pelajar, yang masih, karena teori itu kan kita benar-benar ingin menjalankan, sementara kalau untuk senior itu dia sudah berbeda trik untuk menghadapi pasien. Nah, biar sejalan, nah itu adik-adik juga harus kata orang, berlapang dada. Mungkin seniornya bilang, "Dek, kamu kerjakan ini," padahal sebenarnya kamu mau ngerjakan yang lain. Ikuti aja dulu, karena apa? Selama kita di bawah pendidikan, biasanya kita dipantau oleh kakak senior yang berada di ruangan. Nah, itu trik-trik yang adik-adik harus perhatikan banget biar nilainya bagus. Nah, bagi pegawai yang baru, waktu itu pengalaman saya ya hampir sama. Jadi kita harus ngikutin dulu apa yang diarahkan oleh seniornya, karena memang sistem dari sistem dari praktek yang ada di Indonesia ini itu mayoritas memang masih mempraktekkan senioritas. Jadi senioritas itu agak
lebih berkuasa ya, walaupun kadang-kadang sebenarnya yang baru itu juga bisa gitu, tapi mereka tidak mau merasa tersaingi. Nah, itu yang saya rasakan pada pengalaman saya waktu bekerja di Indonesia. Nah, yang sangat juga saya rasakan itu persaingan antara senioritas dari pengalaman kerja dan senioritas dari pendidikan. Karena di rumah sakit itu kita akan menemukan, waktu masih saya ada tamatan SPK-nya, tamatan akpernya, akademinya, dan ada S1-nya. Nah, jadi masing-masing sebenarnya hanya ingin menunjukkan kemampuan dan keahlian. Cuman terkadang di kita terlalu memegang prinsip saya lebih nih dari yang satu. Seharusnya sebaiknya pun kita di dalam satu ruangan, walaupun itu campur ya tingkat pendidikannya, ada SPK, ada Akper, ada S1-nya, sebaiknya kita merangkul. Karena sewaktu saya di luar negeri itu persaingan itu tidak saya temukan, tapi selama waktu saya di Indonesia itu terlihat jelas. Jadi akhirnya itu akan menjadi seperti persaingan yang tidak sehat. Nah, semoga generasi sekarang itu tidak ada lagi persaingan seperti itu. Jadi kita harus saling merangkul. Bagi yang punya pendidikan tinggi dengan jenjang S1-nya akan memberikan bimbingan kepada yang masih mungkin memiliki gelar yang mungkin masih Akper atau SPK. Jadi saling merangkul, yang punya ilmu memberikan, yang punya pengalaman pun memberikan. Sebaiknya seperti itu ya. Nah, tapi kadang itu sudah mengakar dari zaman dahulunya, jadi mungkin agak susah untuk dihindari. Nah, itu satu. Jadi seandainya adik-adik masih sebagai mahasiswi atau mahasiswa ikutin, bukan keinginan ya, ikutin peraturan di rumah sakit agar adik-adik bisa mendapatkan nilai praktek yang bagus dari senior. Karena memang sangat dijaga, kadang kita harus sebagai mahasiswi harus berbesar hati karena untuk mendapatkan nilai. Kalau kakaknya ada yang nanti nggak kita ikutin, dia akan mengasih nilai yang jelek. Ya, istilah kata orang, berkorban untuk mendapatkan nilai yang bagus mungkin harus ya. Nah, itu satu. Nah, seandainya bagi yang sudah senior sebagai pegawai, nasihat saya, kalaupun seandainya ada mahasiswi atau mahasiswa yang praktek, coba kita hilangkan sistem senioritas. Karena apa? Karena ilmu yang kita punya dari pengalaman, kita harus berbagi kepada adik-adik junior kita. Karena prinsipnya kita itu lebih jangan merasa tersaingi. Karena apa? Generasi itu nanti akan ada perubahan dari ilmunya, dari cara pandangnya. Itu kita harus mengakui. Bagi kita yang senior, kita harus mengakui kelebihan adik-adik kita, kelebihan generasi baru. Itu mereka banyak juga yang kita sendiri tidak dapat waktu itu. Jadi kelapangan hati kita sebagai senior
itu harus kita buka biar seimbang. Jadi pengalaman yang ada bagi mereka yang punya teorinya yang bagus, kita rangkum atau kita jadikan satu dengan ilmu praktek yang sudah dipunyai oleh senior bertahun-tahun. Jadi sehingga kita bisa meningkatkan kualitas keperawatan kita di Indonesia. Nah, itu pengalaman saya selama di rumah sakit. Nah, singkat cerita, saya bekerja setelah tamat di Indonesia selama 2 tahun. Pada tahun 1997, pada saat memang lagi krisis ekonomi. Nah, saya mendapat informasi atau mendengar dari teman bahwa ada salah satu jadi kayak agensi ya yang memberangkatkan tenaga kesehatan ke luar negeri. Nah, pada saat itu kebetulan kantor agensinya itu berada persis di belakang rumah sakit yang tempat saya bekerja ini. Nah, saya tahunya itu dari teman kebetulan. Nah, pada awalnya tidak kebayang sedikit pun bagi saya untuk bekerja ke luar negeri sebagai perawat, karena setahu saya itu kebanyakan kan yang kerja itu istilahnya di bagian rumah tangga. Nah, pas waktu itu teman saya mengatakan bahwa dibuka ada lowongan mereka agensi mau mencari perawat untuk dipekerjakan ke daerah daerah Arab sana ya. Kebetulan waktu itu mereka mau menempatkan perawat di daerah Dubai, kotanya Abu Dhabi ya. Nah, teman saya ini ngomong atau nanya, ada lowongan tuh nyari perawat, katanya agensi bekerja sama dengan Depkes, Departemen Kesehatan, untuk mengadakan tes seleksi perawat yang mau ke luar negeri yang akan ditempatkan ke Dubai. Nah, waktu itu kebetulan saya bukan satu kerjaan. Nah, teman yang menginformasikan ke saya itu teman satu kerja di tempat klinik yang saya kerja. Kalau dia kerja satu tempat, kalau saya kan kemarin saya ceritakan saya kerja di klinik juga, di rumah sakit juga. Nah, habis itu teman saya bilang, aduh temenin saya dong, saya pingin ikut, mau coba. Saya bilang, basic ujiannya gimana? Dia bilang, tulisan dan wawancara. Jadi ujian seleksi tulisan dulu dengan bahasa Inggris. Waktu itu saya ingat 100 soal gitu ya, tulisan multiple choice dan conversation, yaitu percakapan. Kalau kita sudah seleksinya lolos dari tulisan, nanti kita akan diseleksi ke wawancara jadi wawancara ya, tatap muka. Nah, saya terus bilang ke teman saya, waduh, karena saya
siap. Walaupun memang jauh-jauh sebelumnya saya memang ada rasa penasaran, saya pingin kerja, maksudnya gini loh, prinsip saya, kalau seandainya saya cuman kerja di swasta, saya pingin nyari yang lebih bagus. Dan kalau bisa, kalau memang keputusan saya pingin kerjanya di swasta, mendingan saya nyari nyoba yang ke luar negeri. Pun kalau enggak, sebenarnya saya mau balik kampung nyoba untuk jadi pegawai negeri. Nah, terus teman saya bilang, ya coba aja, mana tahu kamu lolos gitu ya. Nah, singkat cerita, antara bingung dan pingin nyoba, karena paginya saya masih dinas malam ya waktu itu di rumah sakit ya. Jadi pas seleksi itu, tes tulisannya itu jam 8. Nah, sementara saya masih dinas malam. Nah, teman saya bilang, tolonglah temenin saya, kalaupun kamu nggak berniat untuk mencoba ngikutin tes itu ke luar negeri, paling nggak kamu nemenin saya aja gitu. Maksudnya ya ikut, tapi ya asal-asalan gitu ya. Nah, cuman saya pikir ya udahlah, saya kebetulan biasanya saya kalau dinas malam di rumah sakit, nanti paginya itu saya jaga di klinik. Ternyata di klinik kan kebetulan ada perawat baru, saya dikasih off ya, jadi libur. Ya udah, kebetulan saya bilang, ya udah kita daftar. Udah semuanya daftar. Pas ngikutin tes itu, saya ingat banget dengan rasa tidak percaya diri ya, karena waktu saya tanya itu semua soal dengan bahasa Inggris, saya pikir waduh, ini apa yang bisa saya isi. Tapi bukan berarti istilahnya bukan ini ya, maksudnya itu walaupun saya tidak pernah mengikuti kursus bahasa Inggris, saya cuman bermodalkan basic bahasa waktu saya di pesantren. Nah, ya paling enggak istilahnya secara kasat mata garis besar mungkin bisalah saya mengartikan, dalam arti enggak sedetil-detilnya juga ya. Nah, dengan niat tekad saya berpikir mungkin bisa jadi ini jalan Allah untuk saya pingin meraih kesuksesan. Dan sedikit waktu itu emang terpintas, saya pingin mencoba sebenarnya gimana ya kalau perawat itu bekerja ke luar negeri gitu. Nah, akhirnya saya